तू असलम से शादी कर ले। रुखसार जा रही हूँ रे, तुम दूसरी शादी कर लो। Halo Dos, kembali lagi bersama Minsai di channel seputar Bollywood. Kali ini Minsai akan menceritakan alur cerita film Bewafa Se Wafa, film tahun 1992. Film ini dibintangi oleh Vivek Musran sebagai Aslam, Juhi Chawla sebagai Rukhsar, Nagma sebagai Nagma, serta beberapa artis lainnya. Film Bewafa Se Wafa adalah sebuah film Hindi yang dirilis pada tanggal 4 September tahun 1992. Film Bewafa Se Wafa menceritakan tentang keharmonisan pasangan suami istri terganggu setelah sang istri, yaitu Rukhsar, diberitahu oleh dokter bahwa ia tidak mampu mengandung anak. Karena itu, Rukhsar meminta bantuan dari sahabatnya yang bernama Nagma supaya Nagma menikahi Aslam demi seorang anak. Jika kalian suka dengan video-video yang ada di channel ini, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya. Nagma, seorang wanita muda yang sangat memperhatikan penampilannya, mulai dari bentuk tubuh, kecantikan hingga fashion. Nagma mempunyai sahabat yang sudah seperti saudara bernama Rukhsar. Rukhsar, seorang wanita sederhana, murah senyum dan sangat sabar. Persahabatan Nagma dan Rukhsar sangatlah dekat dan tidak ada pembatas di dalam persahabatan mereka. Suatu hari, Rukhsar dan teman-temannya bermain di taman. Di sana ada seorang lelaki yang terpesona dengan kecantikan Rukhsar. Kemudian, lelaki itu memotret Rukhsar tanpa sepengetahuan Rukhsar. Setelah itu, lelaki itu membuat lukisan wajah Rukhsar. Salah satu teman Rukhsar mengetahui bahwa lelaki itu membuat lukisan wajah Rukhsar. Jadi teman Rukhsar memanggil Rukhsar dan teman-temannya yang lain. Rukhsar terpesona betapa indahnya wajahnya digambar dalam lukisan. Lelaki yang melukis wajah Rukhsar dikejutkan dengan Rukhsar yang berdiri di depannya. Lelaki tersebut tidak percaya bahwa gadis yang dia lukis berdiri di depannya. Lelaki tersebut memperkenalkan namanya kepada Rukhsar. Namanya adalah Aslam. Dan Rukhsar juga memperkenalkan namanya kepada Aslam. Aslam memuji kecantikan Rukhsar. Dan teman-teman Rukhsar menggoda Rukhsar dan membicarakan Aslam pada saat mereka makan malam. Keesokan harinya, Rukhsar dan teman-temannya dikejutkan oleh poster wajah Rukhsar yang ditempel di sebuah tempat percetakan. Rukhsar tidak terima dan menemui Aslam. Rukhsar protes karena Aslam mengambil fotonya tanpa izin darinya. Aslam mencoba menjelaskan kepada Rukhsar alasan mengapa dia mengambil foto Rukhsar. Aslam tertarik kepada Rukhsar dan telah jatuh cinta kepada Rukhsar pada pandangan pertama. Aslam yang sudah jatuh cinta kepada Rukhsar memberitahu ayahnya yang merupakan seorang nawab dan berasal dari keluarga kaya. Aslam biasa memanggil ayahnya dengan sebutan Dada Huzur. Aslam memberitahu Dada Huzur bahwa dia telah jatuh cinta dengan seorang wanita bernama Rukhsar dan Aslam ingin segera menikahi Rukhsar. Dada Huzur setuju, jadi Dada Huzur bersama dengan Aslam pergi ke rumah Rukhsar dan di sana mereka disambut dengan hangat oleh ayah Rukhsar. Dada Huzur kemudian meminta kepada ayah Rukhsar supaya Rukhsar menjadi menantunya. Saat Dada Huzur melihat Rukhsar, Dada Huzur terpesona oleh kecantikan Rukhsar dan Dada Huzur mengetahui bahwa Rukhsar adalah gadis yang baik. Ayah Rukhsar setuju menikahkan Rukhsar dengan Aslam. Maka terjadilah pernikahan antara Rukhsar dan Aslam. Saat bidai, Rukhsar menangis sedih meninggalkan ayahnya dan pergi ke rumah mertuanya. Pada malam pernikahan, Aslam memasuki kamar dan mengucapkan subhanallah karena melihat kecantikan istrinya. Keesokan harinya, Dada Huzur memberikan hadiah untuk Rukhsar berupa gelang yang sangat indah dan memberikan hadiah bulan madu untuk Rukhsar dan Aslam. Rukhsar dan Aslam menikmati bulan madu mereka
selama beberapa hari, lalu mereka kembali ke rumah. Rukhsar diterima dengan sangat baik di rumah Aslam dan Dada Huzur sebagai ayah mertua memperlakukan Rukhsar sebagai putrinya sendiri. Saat Rukhsar mengunjungi ayahnya, Rukhsar kedatangan Nagma di rumahnya. Nagma mengucapkan selamat atas pernikahan Rukhsar dan Aslam dan meminta maaf karena dirinya tidak bisa datang di pernikahan Rukhsar dikarenakan Nagma sedang mengikuti kontes kecantikan. Lalu keduanya menghabiskan waktu bersama. Rukhsar merupakan gadis yang taat beribadah. Rumah tangga Rukhsar dan Aslam sangatlah harmonis. Namun Rukhsar tidak kunjung hamil. Jadi Rukhsar melakukan pemeriksaan kepada dokter. Sayangnya, dokter memberitahu Aslam dan Dada Huzur bahwa Rukhsar menderita sebuah penyakit yang membuat Rukhsar tidak bisa hamil. Sebagai seorang wanita, tentu saja Rukhsar merasa terpuruk dan hancur karena dirinya dinyatakan tidak bisa hamil dan tidak bisa memberikan keturunan untuk Aslam. Meski begitu, Rukhsar mencoba menerima apa yang terjadi kepadanya dan bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan Rukhsar bahagia. Rukhsar menyuruh Aslam untuk menikah lagi supaya Aslam bisa punya keturunan. Aslam dengan marah menolak saran Rukhsar. Aslam tidak mau menikah lagi, tapi Rukhsar menyuruh Aslam menikah dan Rukhsar akan menerima istri kedua Aslam sebagai adiknya. Tetap saja Aslam menolak tawaran Rukhsar untuk menikah lagi. Rukhsar dengan paksa menyuruh Aslam menikah lagi. Jika memang Aslam benar-benar mencintai Rukhsar, maka Aslam mau menikah lagi atas suruhan Rukhsar. Keesokan harinya saat sarapan di meja makan, Rukhsar bertanya bahwa di dalam Islam apakah boleh menikah dengan dua wanita? Dada Huzur menjawab bahwa dalam Islam memiliki istri lebih dari satu boleh, namun suaminya harus bisa bersikap adil dan istri pertama juga tidak boleh merasa keberatan. Aslam kemudian memberitahu Dada Huzur bahwa Rukhsar menyuruhnya menikah lagi. Dada Huzur terkejut dan bertanya kepada Rukhsar, apakah itu benar? Rukhsar menjawab bahwa itu benar karena Rukhsar ingin Aslam mempunyai keturunan. Saat Rukhsar mengunjungi Nagma, Nagma bertanya kepada Rukhsar, kenapa Rukhsar belum hamil? Rukhsar menjawab pada Nagma bahwa dirinya tidak bisa menjadi seorang ibu karena dirinya tidak bisa hamil. Lalu Rukhsar meminta Nagma supaya Nagma menikah dengan Aslam dan menjadi istri kedua Aslam. Tu Aslam se शादी कर ले, Rukhsar? Nagma terkejut, kenapa harus dirinya yang menjadi istri kedua Aslam? Rukhsar mengatakan bahwa Nagma adalah sahabatnya dan Rukhsar merasa bahwa Nagma orang yang tepat untuk menjadi istri kedua Aslam. Nagma menolak Rukhsar dan tidak mau menikah dengan Aslam. Namun Rukhsar menangis dan memohon kepada Nagma supaya Nagma mau menikah dan menjadi istri kedua Aslam. Nagma tidak tega melihat Rukhsar menangis dan memohon kepadanya. Jadi Nagma setuju untuk menikah dengan Aslam. Rukhsar sangat bahagia bahwa Nagma mau menjadi istri kedua Aslam. Rukhsar menyuruh Nagma untuk menggoda Aslam dan saat ini Aslam sedang berada di goa untuk urusan pekerjaan. Nagma datang ke goa dan mulai melancarkan rencananya untuk menggoda Aslam. Saat itu Aslam sedang bersantai sambil membaca koran di pinggir kolam renang. Nagma datang untuk berenang dan mengganggu Aslam. Aslam merasa terganggu oleh Nagma dan mencoba menghindari Nagma. Namun Nagma terus mendekati Aslam. Di malam hari, Aslam dan Nagma kembali bertemu karena mereka menginap di hotel yang sama. Nagma kemudian mengajak Aslam untuk makan malam bersama. Aslam tidak menolak, jadi mereka makan malam bersama. Nagma dan Aslam saling berbincang. Lalu Aslam mendapat telepon dari Rukhsar. Rukhsar bertanya tentang kabar Aslam dan lagi-lagi Rukhsar menyuruh Aslam mencari wanita untuk dinikahi oleh Aslam. Nagma bertanya, siapa yang menelpon Aslam? Aslam mengatakan bahwa yang menelpon adalah istrinya. Saat makan malam itu, Nagma kembali menggoda Aslam. Bahkan Nagma tampil menari dan tidak meninggalkan kesempatan untuk menggoda Aslam. Nagma bahkan datang ke kamar Aslam dan kembali menggoda Aslam.
Setelah Nagma meninggalkan Aslam, Aslam mulai memikirkan Nagma dan mulai tertarik kepada Nagma. Keesokan harinya, Nagma dan Aslam kembali bertemu. Nagma menceritakan tentang hidupnya kepada Aslam, dan ada seorang anak kecil bertanya kepada Nagma, apakah paman yang berdiri di samping Nagma adalah kekasihnya? Nagma menjawab, iya, dia kekasihku. Aslam terkejut mendengar itu dari Nagma, namun Aslam telah masuk ke dalam perangkap yang dibuat oleh Nagma. Selama di goa, Aslam lebih banyak menghabiskan waktu dengan Nagma daripada bekerja. Aslam dan Nagma pergi ke pantai dan berjalan-jalan menghabiskan waktunya dengan Nagma bersama-sama. Aslam dibuat bingung, apakah dirinya akan mengikuti suruhan Ruksar untuk menikah lagi, karena saat ini Aslam telah menemukan Nagma untuk menjadi istri keduanya. Namun Aslam juga berpikir bahwa dirinya mencintai Ruksar dan tidak bisa menikah dengan Nagma. Namun Aslam ingin memiliki keturunan dan Ruksar tidak bisa memberikan keturunan kepada Aslam. Sedangkan Nagma mungkin bisa memberi dirinya keturunan. Aslam berkecamuk dengan pikiran dan batinnya. Aslam kembali ke rumah dan kembali menghabiskan waktunya dengan Ruksar. Aslam kemudian memberitahu Ruksar tentang Nagma. Ruksar sangat senang karena Aslam telah menemukan seorang wanita yang akan menjadi istri kedua Aslam. Ruksar memberitahu Dada Huzur bahwa Aslam setuju menikah dengan seorang wanita dan wanita itu bernama Nagma. Dada Huzur mau tidak mau setuju dengan Aslam menikah lagi karena Ruksar terlihat sangat senang. Aslam pergi ke rumah Nagma dan bertemu dengan paman dan bibi Nagma yang bernama Ajgar dan Manani. Ajgar sudah setuju jika Aslam menikahi Nagma. Namun ternyata Aslam tidak jadi menikahi Nagma karena Ruksar ternyata bisa hamil dengan pengobatan yang tepat. Nagma marah karena Aslam tidak jadi menikahinya. Aslam mencoba menjelaskan kepada Nagma dan paman Nagma tentang kemungkinan Ruksar bisa menjadi seorang ibu yang tidak disangka-sangka. Nagma mengatakan bahwa dirinya telah mencintai Aslam dan siap untuk menjadi istri kedua Aslam. Setelah Aslam pergi meninggalkan tempat Nagma, paman dan bibi Nagma yang jahat mengompori Nagma untuk terus mendapatkan Aslam. Aslam kebingungan karena Nagma tidak ingin lepas darinya. Sampai-sampai bibi dan paman Nagma menemui Dada Huzur untuk bertanya tentang kepastian Aslam kepada Nagma. Ruksar yang sangat baik menyuruh Aslam menikahi Nagma dan memberi pengertian kepada Dada Huzur. Ruksar sampai tanda tangan dalam surat perjanjian persetujuannya pada pernikahan Aslam dan Nagma. Ruksar mengungkapkan keikhlasannya jika Aslam menikahi Nagma dan akan menerima Nagma sebagai adiknya. Dada Huzur sangat terkesan pada Ruksar, jadi Dada Huzur ikut tanda tangan pada surat persetujuan pernikahan Nagma dan Aslam, dan terjadilah pernikahan antara Nagma dan Aslam. Dengan rela, Ruksar ikut dalam setiap proses pernikahan Aslam dan Nagma. Paman dan bibi Nagma yang jahat, licik, dan hanya mementingkan uang menemukan perhiasan milik Ruksar yang merupakan perhiasan hadiah dari Dada Huzur. Paman dan bibi Nagma mengambil perhiasan itu dan membawanya pulang. Sedangkan Aslam pada saat malam pertamanya dengan Nagma terus mengingat Ruksar. Sebenarnya Ruksar berat hati melihat Aslam bersama dengan wanita lain. Lalu Aslam dan Nagma pergi untuk bulan madu. Setelah Aslam dan Nagma kembali dari bulan madu, Ruksar menyambut keduanya dengan senang hati. Namun paman dan bibi Nagma tidak terima jika Nagma tinggal di rumah yang sama dengan Ruksar. Dada Huzur marah kepada paman dan bibi Nagma karena Nagma adalah menantunya sekarang. Jadi Nagma harus tinggal di rumahnya bersama dengan Ruksar. Namun paman dan bibi Nagma tetap kekeh tidak ingin Nagma tinggal di rumah yang sama dengan Ruksar. Jadi paman Nagma membawa Nagma pergi dari rumah Dada Huzur. Nagma mencoba menolak, namun paman Nagma keras kepala dan membisikkan kepada Nagma kata-kata yang membuat Nagma membenci Ruksar. Nagma mengatakan kepada Aslam bahwa Aslam harus memilih apakah Aslam akan tinggal bersama dengan Nagma atau dengan Ruksar. Aslam bingung dengan dua pilihan itu. Aslam memilih untuk ikut dengan Nagma
dan Ruksar sangat sedih. Ruksar merasa pusing, lalu pingsan. Dada Huzur segera memanggil dokter untuk memeriksa Ruksar, dan ternyata Ruksar hamil. Dada Huzur dan Ruksar sangat senang bahwa Ruksar hamil. Ruksar mengatakan bahwa ini adalah kekuasaan Allah. Ruksar berterima kasih dan berdoa kepada Tuhan atas kehamilannya. Dada Huzur tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya atas kehamilan Ruksar. Dada Huzur yang tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya pergi ke rumah Nagma yang saat itu sedang diselenggarakan sebuah pesta. Dada Huzur menemui Aslam dan memberitahu Aslam bahwa Ruksar saat ini sedang hamil. Aslam dan Nagma senang mendengar itu, tetapi tidak dengan paman dan bibi Nagma. Paman dan bibi Nagma terus menghasut Nagma untuk membenci Ruksar karena bisa saja Ruksar menyingkirkan Aslam dari Nagma. Nagma termakan ucapan paman dan bibinya dan mulai membenci Ruksar. Saat Nagma tahu bahwa Aslam akan pergi ke rumah Dada Huzur untuk menemui Ruksar, Nagma ingin ikut. Dengan senang hati, Aslam mengajak Nagma untuk menemui Ruksar. Aslam sangat senang atas kehamilan Ruksar dan Nagma mengucapkan selamat kepada Ruksar. Syukriya Nagma. Namun di balik itu, Nagma mengungkapkan ketidaksukaannya atas kehamilan Ruksar. Nagma mengatakan bahwa Ruksar yang telah memaksanya menikah dengan Aslam, sampai-sampai Nagma tidak bisa lagi mengikuti kontes kecantikan. Dan sekarang Nagma menginginkan Aslam untuk dirinya sendiri. Nagma juga menyuruh Ruksar untuk menggugurkan kandungannya. Namun Ruksar menolak untuk menggugurkan kandungannya dan lebih memilih untuk merelakan Aslam sepenuhnya untuk Nagma. Saat Aslam dan Nagma di rumah Dada Huzur, paman dan bibi Nagma menelpon dan menyuruh Nagma untuk segera pulang karena paman Nagma mendapat musibah. Nagma dan Aslam segera pulang. Paman dan bibi Nagma mengatakan bahwa dia butuh uang untuk pengobatannya. Jadi Aslam memberikan cek supaya paman Nagma mendapatkan uang untuk mengobati lukanya. Setelah itu lagi-lagi paman Nagma menghasut Nagma tentang Ruksar. Nagma kembali termakan ucapan pamannya. Nagma pergi ke kantor Aslam dan melihat Aslam sedang menghabiskan waktunya dengan Ruksar. Nagma marah kepada Aslam. Ruksar yang tahu diri memberitahu Aslam bahwa dirinya akan kembali ke rumah. Sebelum Ruksar pergi, Aslam menghentikannya dan memberitahu Ruksar bahwa dirinya punya hadiah untuk Ruksar berupa gelang yang sangat indah. Namun, sebelum Ruksar mengambil gelang dari tangan Aslam, Nagma mengambil dan memakainya. Ruksar mengalah dan merelakan gelang pemberian Aslam dipakai oleh Nagma. Lalu Ruksar pergi meninggalkan Aslam dan Nagma. Paman Nagma yaitu Ajgar menyuruh pelayan rumah memfitnah Ruksar. Pelayan rumah memberi racun pada minuman yang akan diminum oleh Nagma. Namun sebelum Nagma bisa minum, minumannya jatuh dan kucing meminumnya. Tidak lama setelah itu kucingnya mati. Ajgar berakting memarahi pelayan dan bertanya siapa yang menyuruh pelayan mencelakai Nagma. Pelayan mengatakan bahwa dia disuruh oleh Ruksar untuk mencelakai Nagma. Aslam tidak percaya bahwa Ruksar melakukan rencana jahat seperti itu. Lalu pelayan mengatakan bahwa Ruksar membayarnya untuk mencelakai Nagma. Ruksar membayarnya dengan perhiasan. Pelayan menunjukkan perhiasan Ruksar yang diberikan oleh Dada Huzur sebagai hadiah pernikahan yang diambil oleh paman dan bibi Nagma. Aslam dan Nagma menjadi percaya bahwa Ruksar memang membayar pelayan untuk mencelakai Nagma. Aslam dengan marah bersama dengan paman dan bibi Nagma mendatangi rumah Dada Huzur dan memarahi Ruksar. Dada Huzur pasang badan untuk membela Ruksar. Paman Nagma menunjukkan bukti perhiasan Ruksar, namun Ruksar menyangkal dan memberitahu Dada Huzur bahwa perhiasannya hilang pada saat pernikahan Aslam dan Nagma. Paman dan bibi Nagma kemudian menyuruh Aslam untuk menceraikan Ruksar, namun Ruksar menolak untuk bercerai dari Aslam. Aslam kemudian meninggalkan Ruksar bersama dengan paman dan bibi Nagma serta Nagma, sedangkan Ruksar menangis sedih. Beberapa bulan berlalu, Nagma telah hamil
dan Dada Huzur yang telah merawat Ruksar selama ini, sampai akhirnya Ruksar melahirkan dengan selamat. Ruksar melahirkan seorang bayi lelaki, dan Dada Huzur sangat bahagia dan sangat bersyukur karena Ruksar telah melahirkan dengan selamat. Aslam, Nagma, beserta paman dan bibi Nagma datang ke rumah sakit. Dada Huzur tidak suka melihat mereka ada di rumah sakit. Ternyata mereka ada di sana karena Nagma akan melakukan pemeriksaan kehamilan di rumah sakit. Dada Huzur yang sangat bahagia akan persalinan Ruksar membagikan banyak uang kepada petugas rumah sakit sebagai hadiah. Paman Nagma yang melihat itu kembali menghasut Nagma. Ruksar yang berada di rumah sakit yang sama dengan Nagma mengetahui bahwa Nagma juga akan melahirkan. Nagma melahirkan bayi perempuan dan Ruksar sangat senang mengetahui itu. Ruksar menyuruh perawat rumah sakit untuk memberikan hadiah untuk Nagma. Perawat memberikan hadiah yang diberikan oleh Ruksar untuk Nagma. Namun paman dan bibi Nagma kembali memfitnah Ruksar dan menghasut Nagma. Paman Nagma secara tidak suka mengembalikan hadiah yang diberikan Ruksar kepada Nagma. Paman Nagma dan Ruksar berdebat dan Ruksar dengan marah menyuruh paman Nagma pergi. Ruksar yang baik hati menyuruh Dada Huzur untuk menjenguk Nagma dan anaknya. Dada Huzur tidak mau menjenguk Nagma dan anaknya, namun Ruksar memaksa Dada Huzur untuk menjenguk Nagma dan anaknya. Jadi Dada Huzur pergi menjenguk Nagma dan anaknya dan memberi mereka hadiah. Aslam kemudian mengunjungi Ruksar di rumah sakit dan melihat anaknya. Ruksar sangat senang karena Aslam datang untuk melihatnya. Namun itu semua hanyalah sebuah mimpi. Paman dan bibi Nagma tidak henti-hentinya terus menghasut Nagma. Kali ini paman dan bibi Nagma menghasut Nagma untuk mendapatkan rumah Dada Huzur dan menjadi nomor 1 di dalam hidup Aslam. Ruksar menikmati hidupnya sebagai seorang ibu baru, dibantu oleh Dada Huzur. Suatu hari, paman Nagma datang ke rumah Dada Huzur dan memberitahu Dada Huzur bahwa rumah yang ditinggali oleh Dada Huzur telah menjadi miliknya. Karena surat rumah yang Dada Huzur berikan kepada Aslam telah disalahgunakan oleh Nagma atas hasutan paman dan bibinya. Ruksar dan Dada Huzur harus pergi meninggalkan rumah mereka. Paman Nagma yang serakah mengambil alih rumah Dada Huzur dan berperilaku sangat sombong. Paman Nagma kembali merencanakan rencana jahat karena Dada Huzur menginginkan sebagian hartanya untuk anak Ruksar. Paman Nagma menyuruh orang untuk memasang bom di dalam mobil yang dikendarai oleh Dada Huzur, Ruksar, anak Ruksar, dan ayah Ruksar. Saat bom meledak, ayah dan anak Ruksar ada di dalam mobil. Mobil terbakar habis, tidak tersisa. Dan Ruksar sangat sedih atas kematian ayahnya dan sang anak. Ruksar sering terbayang-bayang wajah sang anak dan terus menangis setiap harinya. Namun Ruksar harus kembali melanjutkan hidupnya. Sedangkan pelayan yang bernama Razia, yang merupakan suruhan paman Nagma untuk memfitnah Ruksar, kini hidupnya telah berubah. Razia terus-menerus meminta uang kepada paman Nagma, yaitu Ajgar, supaya dirinya tutup mulut dan tidak memberitahu rencana licik Ajgar. Ajgar mau tidak mau terus-menerus memberikan uang tutup mulut kepada Razia. Aslam kembali ke India dan mengetahui jika Dada Huzur dan Ruksar meninggalkan rumah dan anaknya dengan Ruksar telah meninggal. Paman dan bibi Nagma serta Nagma kembali memfitnah Ruksar. Namun Aslam yang sedih atas kematian putranya tidak mendengarkan ucapan paman dan bibi Nagma. Aslam pergi ke kuburan tempat putra dan ayah Ruksar dikuburkan. Sedangkan paman Nagma kembali diperas oleh Razia. Razia mengajak paman Nagma bertemu untuk meminta uang dalam jumlah yang sangat banyak. Paman Nagma dan Razia bertemu, namun bukannya memberikan uang. Paman Nagma justru menembak Razia untuk menyingkirkannya. Aslam tanpa sengaja lewat di tempat Ajgar menembak Razia. Aslam segera menolong Razia dan membawanya ke rumah sakit. Razia selamat dari kematian. Razia merasa bersalah dan mengungkapkan semua kebenarannya kepada Aslam.
Razia mengatakan bahwa paman Nagma, yaitu Ajgar, adalah orang jahat. Setelah Razia sembuh, Aslam membawa Razia ke rumahnya dan Razia memberitahu Nagma semua kejahatan yang dilakukan oleh paman dan bibi Nagma untuk menyingkirkan Ruksar dan menjadikan Nagma sebagai alat untuk mendapatkan harta Dada Huzur. Keterkejutan Aslam semakin bertambah saat kantornya beralih tangan kepada paman Nagma dan Nagma membela pamannya karena Nagma dibutakan oleh rasa cemburunya kepada Ruksar. Aslam mulai mencari keberadaan Ruksar dan Dada Huzur. Aslam berhasil menemukan Ruksar dan Dada Huzur. Saat ini, Ruksar dan Dada Huzur tinggal di rumah sederhana dan Ruksar merawat Dada Huzur. Aslam tidak bisa menahan kesedihannya saat melihat Ruksar dan Dada Huzur. Kemudian, Aslam muncul di hadapan Ruksar dan Dada Huzur. Aslam meminta maaf kepada Dada Huzur dan Ruksar karena telah memilih Nagma. Ruksar dan Dada Huzur dengan baik hati memaafkan Aslam dan Aslam kembali kepada Ruksar. Rahi Aki. Nagma kembali dihasut oleh paman dan bibinya karena Aslam saat ini tinggal bersama dengan Ruksar. Nagma kemudian pergi ke tempat Ruksar. Ruksar sangat senang melihat Nagma dan memanggil Aslam untuk menemui Nagma. Aslam tidak senang saat melihat Nagma. Ruksar meninggalkan Nagma dan Aslam. Nagma mengajak Aslam kembali tinggal bersamanya dan menyuruh Aslam untuk menceraikan Ruksar. Namun Aslam menolak untuk menceraikan Ruksar. Aslam diancam oleh Nagma. Jadi Aslam kembali ikut Nagma tinggal di rumahnya. Namun di balik itu, dengan bantuan Razia, Aslam memberitahu Nagma akan kelicikan dan kejahatan paman dan bibi Nagma. Nagma sekarang percaya bahwa paman dan bibinya merupakan orang jahat. Nagma menghadapi paman dan bibinya. Paman dan bibi Nagma menyandera anak Nagma dan mencoba mencelakai anak Nagma. Nagma tidak mau anaknya celaka, jadi Nagma membiarkan paman dan bibinya pergi membawa anaknya. Nagma dikunci di dalam rumah oleh paman dan bibinya. Syukurnya, Aslam datang di waktu yang tepat dan berhasil menyelamatkan anaknya. Nagma kemudian mengambil pistol dan menembak paman dan bibinya. Karena menembak paman dan bibinya sampai mati, Nagma dipenjara dan diadili di pengadilan. Nagma merasa bersalah kepada Ruksar dan Nagma dijatuhi hukuman seumur hidup. Nagma tidak bisa menerima semua itu. Nagma akhirnya memutuskan untuk bunuh diri di pengadilan dengan meminum racun. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Nagma menyerahkan anaknya untuk dirawat oleh Ruksar dan juga Aslam. Dan film pun berakhir. Jadi itu dos, alur cerita dari film Bewafa Sewafa, film tahun 1992. Menurut Minsai, film Bewafa Sewafa hampir mirip sama film Cari-Cari Cupke Cupke. Namun karena film Bewafa Sewafa lebih dulu rilis daripada film Cari-Cari Cupke Cupke, kemungkinan film Cari-Cari Cupke Cupke agak plagiat dengan jalan cerita dari film Bewafa Sewafa. Terima kasih sudah menonton film ini. Jangan lupa buat selalu support channel seputar Bollywood. Pirmi Lengge. Hey, yeah, yeah.